Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah, mahasiswa kebidanan tingkat 1C di Poltekkes Unkis Manado. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pria dan wanita. Yang pertama, sistem reproduksi pria. Pertama, yaitu kandung kemih. Kandung kemih adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia, berfungsi untuk menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Yang kedua, vesicula seminalis adalah membuat air mani yang bersifat lengket sehingga air mani mampu menempel lebih lama di dalam saluran reproduksi wanita. Selanjutnya, tulang kemaluan. Tulang kemaluan berfungsi dalam mendukung suspensori ligamen. Penis sebagai organ reproduksi berkedudukan atau bergantung juga sebagai pelindung organ reproduksi dari kemungkinan benturan. Selanjutnya, kelenjar prostat berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. Selanjutnya, saluran ejakulasi merupakan saluran yang menghubungkan kantung semen dengan uretra. Fungsi utamanya yaitu menggabungkan sperma yang disimpan dalam ampula dengan cairan mani dan kemudian mengangkut mereka ke prostat. Selanjutnya, jaringan erektil berfungsi untuk deposit sperma dalam hubungan seksual sehingga dapat ditampung dalam liang senggama. Selanjutnya, uretra. Uretra ada saluran tempat mengalirnya urin dari kandungan kemih sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya, kepala penis. Kepala penis merupakan bagian ujung penis yang berfungsi sebagai keluarnya urin atau air mani. Selanjutnya, vas deferens merupakan saluran lanjutan epididymis, memiliki fungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju kantung sperma. Selanjutnya, epididymis. Epididymis merupakan organ yang berperan penting dalam sistem reproduksi pria, berfungsi sebagai transportasi, pematangan, dan penyimpanan spermatozoa. Testis adalah organ yang sangat penting pada sistem reproduksi pria, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Skrotum berkaitan erat dengan testis karena kantong inilah yang melindungi dan mendukung testis untuk memproduksi sperma yang normal. Rektum adalah bagian bawah usus besar yang berukuran 15 cm dan terhubung dengan kolon sigmoid, berfungsi untuk menerima dan menyimpan limbah dari kolon sehingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Yang terakhir, anus adalah jalan pembuangan sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau disebut tinja. Selanjutnya, sistem reproduksi wanita. Tuba fallopi adalah saluran dengan panjang 10-13 cm dan diameter 1 cm yang menghubungkan indung telur atau ovarium dan rahim, berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari sel telur menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dan sel sperma saat proses pembuahan. Ovarium yang berukuran sebesar biji kenari merupakan sebagian dari sistem reproduksi wanita, berfungsi menghasilkan sel telur setiap bulan atau mulai dari masa pubertas hingga menopause, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Uterus atau rahim adalah organ otot yang berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum, berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Endometrium atau dinding rahim yang terdiri dari dua lapisan jaringan
yang menempel pada otot rahim berfungsi sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Selanjutnya, serviks. Serviks adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina, berfungsi memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Vagina berfungsi sebagai saluran penghubung ke rahim dengan labia dan vulva sebagai jalan masuknya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.